Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersamaku di General Reading. Sungguh dahsyat peristiwa atau kejadian tak terduga yang terjadi padamu di Maret 2024 ya, buat kamu atau dia, bisa vice versa, karena ini adalah general reading. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi channel pilihan. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe, karena subscribe sahabat semua adalah motivasi buat aku membuat video-video terbaru. Dan jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan notifikasi, yaitu bergambar lonceng, agar selalu mendapatkan pemberitahuan atau mendapatkan ya berita tentang video-video terbaru aku. Sorry ya, oke. Dan Kundes menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Sang Pemilik alam semesta, Tuhan Sang Pencipta. Ambil yang bermanfaat, yang nggak bermanfaat buat kamu buang aja ya. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu di tangan kamu. Oke, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu. Kita akan mulai. Sungguh dahsyat peristiwa atau kejadian tak terduga yang terjadi padamu di Maret 2024. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan apa yang kamu pikirkan untuk di bulan Maret ini. Fokus ya. Aku akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah gambaran clue, dijadikan untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oke. Ada Six of Wands tentang sebuah kesuksesan, perjalanan yang sukses, sebuah tindakan yang akan menghasilkan atau terwujud sebuah kesuksesan. Amin, amin. Ya, dari awalnya yang kamu mungkin agak lelah atau putus asa ya, karena bisnis kamu atau apapun itu ya, percintaan kamu atau apapun itu ya, sempat mengalami sebuah kendala yang membuat kamu putus asa ya. Menjalin hubungan cinta ya ribut terus, berantem terus gitu. Kalau usaha ya minus gitu ya kan, minus gitu seperti itu. Kalau kesehatan ya kurang sehat, tapi yang ini pasti kita akan lihat tentang apa yang terjadi di bulan Maret ini di 2024 ya. Akan terjadi apakah untuk kamu, sehingga nanti hati kamu yang mungkin agak sedikit galau, sedikit tidak yakin ya dengan kedepannya kamu, karena bukan gagal sih, kamu ngerasa lelah aja. Kalau dalam hubungan ya kamu udah ngerasa lelah, sudah ngerasa putus asa, apakah hubungan bisa diperbaiki atau tidak. Kalau bisnis ya, apakah bisnis ini bisa dilanjut atau tidak. Tetapi di bulan ini kamu akan mendapatkan sebuah, bukan keberuntungan, tetapi kesukaan di dalam hati, kesesuaian di dalam hati, sehingga kamu bangkit lagi dari kelelahan itu, dari keputusasaan itu, kemudian menjadi sebuah kesuksesan yang akan terjadi dan terlihat di sini. Jadi buat kamu yang sekarang bisnisnya agak menurun atau memang masih mengalami sebuah kegagalan, semoga setelah menonton video ini kamu akan menjadi termotivasi, menjadi semangat. Karena apa? Kegigihan di dalam usaha itu dipentingkan, kegigihan dalam bisnis itu dipentingkan, kegigihan, kemantapan dalam sebuah hubungan juga dibutuhkan ya.
Kadang-kadang kita memang merasa lelah, sudah berusaha sekuat tenaga, apapun itu ya. Mungkin hubungan percintaan atau pertemanan atau apapun itu. Kita sudah berusaha menjadi sebaik mungkin, udah pengertian, udah care, tapi masih saja kita merasa nggak dianggap atau merasa nggak dihargain atau ngerasa kamu tuh dicuekin gitu ya kan. Itu untuk asmara atau hubungan. Tapi kalau untuk bisnis ya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap aja minus. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kamu benar-benar menjadi sebuah video ini menjadi sebuah motivasi bahwa perjuangan dalam hidup itu penting ya. Tidak ada semua yang datang instan. Iya Ndes, tapi aku sudah berusaha keras tetapi tanpa hasil. Usaha tidak akan mengingkari hasil. Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Kalau kamu belum berhasil saat ini, itu ada pepatah kata, kegagalan atau kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Yang pasti kamu semangat dan kamu berjuang lillahi ta'ala karena Sang Pencipta, dan kamu selalu berdoa, bermohon, karena doa itu juga dahsyat, bisa membuat kamu melakukan apapun lebih ikhlas ya. Jadinya akan tersentuh doa itu, kemudian kamu akan membuat semangat ya. Kalau kamu cuman berusaha saja, itu namanya sebuah kesombongan ya, karena usaha tanpa doa itu namanya sebuah kesombongan. Tapi doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan ya. Harus sinkron gitu. Sebelah sekarang setelah menonton video ini semangat kembali ya. Yang perlu kamu perbaharui, yang kamu harus misalkan kamu mempunyai pacar atau kekasih yang kemarin kalau notabene dia selalu cuek, selalu tidak peduli, kamu harus ngecat duluan, harus kasih kabar duluan. Cobalah kamu, lebih baik dimulai dari diri kamu introspeksi diri, kemudian kamu sampaikan ke dia sebenarnya kita itu mau kemana, seperti itu. Kalau kalian pacaran ya, kalau gebetan ya tetap berusaha keras agar dia bisa kamu gebet. Terus kalau untuk bisnis, ada yang sesuatu yang mungkin kamu perbaharui, mungkin cara marketing kamu, cara dekorasi ataupun usaha kamu. Misalnya kamu usaha kuliner ya, lebih dibikin menarik seperti itu. Mungkin marketingnya yang lebih ramah, servisnya lebih bagus. Nah, di sini kamu harus memulai dari nol. Maksudnya mungkin usaha kamu tetap itu, tetapi kamu memulai dari titik nol, di mana kamu harus memulai dari strategi baru yang harus kamu ciptakan untuk menarik perhatian, termasuk hubungan ya. Kemarin mungkin stuck ya, pacaran begini-begini aja Ndes, hubungan begini-begini aja Ndes, yang ada aku mah dicuekin. Cobalah kamu cari strategi, caranya bagaimana. Kalau nggak tahu, personal reading aja pada Ndes ya. Sambil personal reading, sambil konsultasi, sambil cari tahu bagaimana caranya. Insya Allah kita akan membahas di dalam personal reading. Tentunya ini personal reading by phone ya. Kalau personal reading by video itu waktunya terbatas dan hanya pertanyaan pun terbatas. Tapi kalau by phone pertanyaannya lebih free sesuai durasi, seperti itu ya. Ya, ini yang akan kamu mulai di bulan Maret ya. Mulai dari titik nol, perbaiki semua, lebih introspeksi dari diri kita sendiri daripada sibuk menyalahkan pasangan atau menyalahkan pembeli atau situasi. Mendingan kita introspeksi dari diri kita sendiri ya. Dan kamu harus bertanggung jawab dengan apapun itu. Kamu berani melangkah ke depan, kamu juga harus berani menyelesaikannya, seperti itu. Termasuk hubungan, berani memulai, harus berani membuat ending yang bagus. Kalau nggak berani membuat ending yang bagus, ya minimal tutup dengan baik-baik tanpa ada kerugian. Bisa ya? Bisa. Bagaimana caranya? Kamu punya keyakinan, kamu punya usaha, kamu punya kekasih, misalnya kita gabung aja ya. Tanggung jawab seorang kekasih adalah
memperhatikan, peduli, saling support, saling pengertian, saling sayang, saling cinta, saling melengkapi. Itu tanggung jawab kita. Termasuk juga dalam bisnis seperti itu, ya. Punya strategi marketing yang bagus, barang-barang oke, ya, selalu ready. Kalau kita cari nggak ada, ya percuma kita buka 24 jam, ya, sehari semalam. Tapi kalau setiap pembeli datang nggak ada, atau setiap konsumen datang nggak ada, ya sama aja. Itu termasuk, ya, masuk. Pokoknya rubah semua menjadi dari titik nol menjadi lebih baik dimulai dari bulan Maret ini, ya, karena Gunes bikin videonya di bulan Maret ini. Mulailah, tentunya tidak lepas dari melibatkan Tuhan. Insya Allah begitu loh, ya. Jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan sedih, gagal, nggak mau lagi, itu namanya pesimis. Kita ada 3 kali kelipatan, 3 kali, ya, kita berusaha gagal, berarti kita tidak ada tidak ada bakat di situ. Misalkan kamu jalin hubungan dengan dia, sudah 2 kali putus, sambung lagi, putus, sambung lagi, tetapi tidak pernah ada perubahan menjadi lebih baik, ya udah, cut. Mau nggak mau, walaupun itu terasa sakit, pelan, ya. Terus kalau kamu mengajukan bisnis udah 3 kali lipat 3, ya. Sekali kamu gagal, 2 kali gagal, cobalah untuk yang ketiga kali. Kalau kamu gagal lagi, stop, jangan dilanjut. Artinya ini bukan fakmu, seperti itu, ya. Dan di sini terlihatnya di bulan Maret dimulai dari titik nol, insya Allah akan mencapai sebuah kesuksesan, ya, membayar kelelahan kamu, semua akan berjalan baik-baik. Dimulai dari sekarang, susunlah strategi yang baik, walaupun dalam hubungan, walaupun dalam bisnis. Insya Allah jangan patah hati, jangan patah semangat, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan lihat penegasannya. Sesuatu yang dahsyat adalah sebuah kesuksesan yang akan kamu dapatkan di bulan Maret ini. Dari kemarin yang mungkin notabene tersendat-sendat, apapun itu hubungan ataupun apapun bisnis, ya, tersendat-sendat atau bermasalah, ya, perbaiki, dimulai dari titik nol, ya. Sungguh dahsyat, ya, peristiwa dan kejadian tak terduga untuk kamu, ya. Mungkin kamu memang sudah pesimis sekali, ya, terlihatnya di sini. Ini pesimis, ya. Tapi di sini kamu harus menampakkan tanggung jawab kamu, berani melangkah, berani menjalani, berani menutup. Nah, seperti itu. Dan hasilnya nih, ternyata kamu selama berjuang itu akan menjadikan sebuah kesuksesan dalam hubungan apapun. Nanti jalaninya, ya. Kalau kamu memang berada di ranah ini, nanti tolong komentar, ya. Kesabaran dibutuhkan. Dalam hubungan pun seperti itu. Apalagi dalam usaha. Tidak ada semua yang instan. Usaha langsung sukses itu nggak ada, kecuali meneruskan usahanya orang tua aja. Kalau kita memang nggak ada di bakat di situ, ya, semuanya akan menjadi sebuah kegagalan, termasuk usaha kamu ini. Tetapi di sini kamu dibutuhkan kesabaran, kuncinya di situ. Bercinta, menjalin hubungan percintaan, menjalin hubungan pertemanan ataupun bisnis pun, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Lebih namanya saling, ya, sabar. Kalau dia marah, kamu ya jangan marah, kamu jadi airnya. Kalau dia lagi jadi api, kamu jadi airnya, seperti itu. Aku selalu jadi air, Des, tidak masalah, air itu kan adem. Yang penting kamu jangan baper. Kalau dia mengucapkan apapun itu jangan dibawa baper, itu. Dan kalau kamu sudah mencoba 3 kali, baru dikat. Udah pacaran lama, udah sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi dia nggak berubah, dan aku terus yang selalu aktif, ya. Ini berarti pasangan kamu pasif. Kalau pasangan pasif itu, ya jangan diikutin pasif, yang ada malah nanti tes, ya. Kalau matematika, pasif ditambah pasif itu sama dengan min ditambah min sama dengan plus, ya. Tetapi ini bukan rumus matematika. Ini adalah rumus hubungan.
Ada yang pasif, harus ada yang aktif. Ada yang pasif, ada yang sedikit dan banyak-banyak agresif. Seperti itu ya. Seperti juga usaha. Pembelinya lagi pasif, nah kamu cari tahu kenapa kok konsumen nggak pada datang ya, di sana sebelah sana kok rame, sebelah sana kok rame. Mungkin ada yang kurang di kamu, mungkin cara kamu itu menyajikan dagangan kamu, atau menyajikan atau interior kamu di kios kamu atau di resto kamu atau apapun itu ya, pokoknya di tempat kerja kamu tidak menarik. Nah itu juga mempengaruhi daripada customer untuk datang atau tidak, atau cara penyambutan ya, service marketing ya, marketing service kurang bagus ya. Ada orang beli kayak malas-malesan ngejualin, malas-malesan melayanin, itu juga seperti itu. Makanya mulai dari saat ini, setelah menonton video ini, silakan dimulai dari titik nol, merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Tentunya jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil apapun itu langkah kamu ya, karena usaha saja tanpa doa namanya kesombongan. Usaha saja doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan ya. Kamu berdoa setiap malam, setiap pagi, setiap sore, tidak pernah kerja ya, sama aja nggak bakalan datang rezeki itu. Karena Allah sudah pernah, Allah tuh berfirman atau bersabda ya, Allah tidak menjanjikan, Allah menjanjikan langit itu selalu biru. Allah itu menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Tapi Allah tidak menjanjikan begini, salah nih korek. Allah itu tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Allah menjanjikan akan selalu menyertaimu. Ini sabda Tuhan ya, seperti itu. Jadi Allah itu nggak menjanjikan kehidupan kamu itu akan bahagia atau akan susah, itu nggak menjanjikan. Itu harus itu adalah rekayasa kamu sendiri untuk membuat kamu bahagia, untuk membuat kamu berhasil, untuk membuat kamu mencapai sebuah apa yang kamu cita-citakan, tentunya dengan doa ya, karena doa itu menyeimbangi daripada usaha kita. Jadi istilahnya tuh menyerahkan semua yang kamu usahakan kepada sang pemilik alam semesta, karena sang pemilik alam semesta itu sang maha kuasa, sang pemilik kuasa di antara kuasanya. Jadi maha kuasa yang tiada tanding, tiada banding. Kemudian itu adalah usaha. Makanya Allah tidak menjanjikan langit itu selalu biru, tetapi Allah itu menjanjikan selalu menyertaimu. Paham ya? Paham. Oke. Ya, di sini makanya akan terjadi sebuah pembuktian. Kesabaran, usaha yang dengan sabar, usaha yang dengan gigih itu tidak akan mengingkari hasil, termasuk menjalin sebuah hubungan. Kalau kamu baik, dia nggak bakalan jahatin kamu. Tanda kutip ya. Baik itu ada yang dikategorikan baik lemah. Saking baiknya dimanfaatkan orang nggak sengaja. Sebetulnya kata-kata manfaat itu begitu jahat ya menurut Gondes ya. Nggak ada orang yang memanipulasi. Misalkan kamu, dia minta uang sama kamu kasih karena kamu saking cintanya. Itu sebetulnya datang dari naluri kamu, karena kamu menyayangi. Orang yang menyayangi itu kepengen membahagiakan orang yang disayangi, sehingga sudah memberikan banyak aja masih pengen lagi memberikan dan tidak ada puasnya. Itu karena hadir dari naluri kamu, karena kamu mencintai dia. Itu sebetulnya bukan manipulasi ya. Kemudian ada lagi, dia meminta duit sama kamu dan kamu memberi. Sebetulnya kalau dia membutuhkan duit sama alasannya utang lah, minta lah, ada kesibukan lah, ada sakit pun, kalau kamu nggak ACC, kamu nggak kasihkan uang kamu ke dia, aman loh. Dan tidak ada namanya dia terus langsung labrak kamu, tidak. Paling kamu ditinggalkan, tapi nggak masalah, kamu nggak ada dirugikan kan, seperti itu. Jadi nggak ada kata manipulasi, nggak ada yang memanipulasi, yang ada saling take and give, memberi dan menerima, atau menerima dan memberi, yang ada seperti itu. Karena apa? ATM ada di kamu, duit ada di kamu, dia meminta ke kamu, kamu kasih, dia butuh. Nah itu sebetulnya deal ya, deal. Jadi kalau kamu menangis kan, aku dimanipulasi, nggak ada.
Yang ada yang dimanipulasi itu adalah perasaan. Ya mungkin tarik ulur dia tuh itu memanfaatkan perasaan kamu. Jadi orang baik itu ada yang baik karena baiknya itu baik lemah gitu loh. Baik lemah itu baik yang perasaannya bisa dimanfaatkan orang. Dia cinta, kalau nggak ada aku dia nggak bisa. Nah, dan betul kan? Nah seperti itu tuh namanya manipulasi perasaan. Kalau manipulasi tentang uang itu nggak bisa, karena uang kan ada di tangan kamu. Itu kamu yang lepasin dengan ikhlasnya ya. Jadi nggak ada manipulasi. Jadi kalau kamu biar nggak dimanipulasi bentuk apapun, caranya kamu jangan bucin. Ya, kalau bucin itu orang pasti memanfaatkan. Oh dia nggak bisa hidup tanpa aku, berarti dia bisa aku pintain uang. Pasti dia akan ngasih karena dia baik. Nah disitulah. Jadi dia hanya memanipulasi perasaan kamu, perasaan cinta ke kamu, karena kamu mengatakan bucin. Mas aku tuh bucin sama kamu, bang aku tuh cinta banget sama kamu. Terus kamu baperan, cuma dibilang kamu cantik, terus kamu tuh kayak kesukaan hati. Cuma dibilang selamat pagi, sudah makan belum, selamat siang, sudah tidur siang belum. Seperti orang minum obat sehari 3 kali. Kamu baper. Nah dia menggunakan perasaan kamu gitu loh sayang. Ya, ini aku jadi ngelantur bacanya ya. Nah, makanya kesabaran itu tidak akan mengingkari hasil usaha dengan penuh kesabaran, tidak mengingkari. Ini adalah tipnya ya. Tip kamu untuk mencapai sebuah hubungan yang sukses ataupun usaha yang sukses dimulai dari sabar, saling sayang, saling cinta, saling melengkapi, ya kan? Kalau dia jadi api, kamu jadi air. Aku jadi air terus, Ndes. Ya malah adem. Kalau kamu udah nggak mampu, tinggalin aja. Nggak ada paksaan kan cinta itu? Nggak ada. Seperti itu ya sayang ya. Jangan kamu menyalahkan orang lain. Lebih baik introspeksi diri sendiri. Gitu. Ya. Oke. Termasuk usaha. Usaha seperti itu juga. Kalau kamu nggak sabar, ya pastinya berantakan dong bisnis kamu. Seperti itu, karena bisnis itu seperti menata kayak mencari jarum di dalam jerami, bukan ya, terlalu berat ya. Seperti menanam padi ya kan, disemai dulu ya kan, pembibitan dulu, kemudian semai terus pembibitan, kemudian menjadi calon bakal pohon, kemudian berkembang atau berbunga kan. Kita itu rawat, itu penuh dirawat, kemudian baru bisa dipetik hasilnya. Seperti inilah sebuah hubungan ataupun sebuah bisnis juga masuk di sini. Dan di bulan Maret ini dimulailah dari titik nol kalau kamu berada di ranah ini ya. Insya Allah dengan doa, dengan usaha, dan tipnya adalah kesabaran. Oke, kita akan lanjutkan. Kalian kalau ingin personal reading, monggo personal reading. Lebih baiknya tuh kalau malam, karena kalau malam itu lebih free, jaringan juga bagus. Kalau siang itu jaringan rame sekali pemakainya, penggunanya, jadi terkadang endut-endutan gitu ya. Hati-hati. Hati-hati itu harus hati-hati dalam hubungan ya, harus. Jangan melewati batas, jangan lepas kontrol, jangan lepas kelola. Kenapa? Hati kita dikelola sendiri. Jangan sampai lepas kontrol, jangan sampai melewati batasan. Menjalin hubungan yang melampaui batasan, termasuk persahabatan atau percintaan, akan merugikan diri sendiri, kamu sendiri nanti, yang endingnya itu akan terluka atau akan sakit atau akan nyesek. Yang flat aja, datar aja, tapi pasti. Dan kamu harus mencintai orang yang benar-benar mencintai kamu. Belajarlah untuk menyayangi orang yang memang mencintai kamu dan menyayangi kamu ya. Jangan menyayangi orang ya walaupun kamu suka tapi orangnya nggak suka sama kamu, gitu loh, paham ya? Oke. Jadi di sini ada yang namanya hati-hati dalam hubungan, termasuk bisnis suatu hubungan harus hati-hati. Kamu terima teman, partner, dapat partner menawarkan bisnis bersama partner, ayo kita partneran, kita join. Hati-hati, harus selektif,
harus difilter dulu. Orang ini bisa benar-benar bertanggung jawab enggak nanti kalau bisnis, benar-benar dia ngefak enggak di bisnis yang kamu jalanin sekarang. Jadi semua perlu hati-hati, baik dalam hubungan, percintaan ataupun dalam bisnis ya. Letakkan energi kamu di mana ya. Saingan ya, saingan itu pasti, tidak cuma dalam bisnis, dalam hubungan juga ada kesalahpahaman, ada pertengkaran, hal yang biasa, ada beda prinsip, itu pasti karena kita dilahirkan dari latar belakang yang berbeda, dari jenis kelamin yang berbeda, begitu ya. Kalau untuk untuk hubungan pasti ada ini, tetapi di sini sudah tercanang hati-hati. Kalau dalam bisnis saingan ya, saingan itu pasti, dan kamu harus hati-hati ya. Kadang kalau dalam bisnis itu seperti teman tapi ternyata lawan. Hati-hati ya, antara teman dan lawan dalam bisnis itu sulit untuk dibedakan ya, kecuali memang sudah tampak oleh kamu ya. Tapi kalau belum tampak itu sepertinya dia teman kita, teman bisnis kita, tapi itu bisa jadi saingan kita sebetulnya ya. Makanya hati-hati, yang perlu kamu rahasiakan dirahasiakan, yang perlu kamu beberkan dibeberkan. Termasuk misalkan kamu punya resep gitu, seblak itu bumbunya ya cuman ini, bahan-bahannya cuman ini, tetapi kamu punya modifikasi ya, punya modif ya, punya seblak itu yang betul-betul menjadi seblak modern dan hebat dan enak ya. Ini kita membicarakan makanan, ini contoh gitu ya, agar tidak kecuri sama partner kamu gitu kan. Sesuatu yang viral atau sesuatu yang dahsyat itu, termasuk misalkan seblak itu ya, seblak biasa itu kan ya cuman kerupuk gini, bumbunya cuman ini ya, itu aja gitu. Itu sebenarnya seblak tuh itu dasarnya. Terus kemudian kamu kotak-katik, kamu modif menjadi sebuah seblak yang enak sekali dan disukai. Nah, itu jangan dibeberkan ke partner kita. Rahasia itu ada di kamu, walaupun kamu bekerja sama dengan dia. Tetap hati-hati menjaga rahasia ya, termasuk menjalin hubungan ya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman, terjadi namanya pertengkaran. Bagaimana kamu cara membumbui hubungan itu agar selalu indah ya kan, selalu aman, nyaman dalam menjalin hubungan. Caranya bagaimana? Kalau dia jadi api, kamu jadilah air. Kalau kamu jadi api, semoga dia jadi air. Saling melengkapi, saling menyayangi, saling mencintai, saling support satu sama lain, seperti itu. Tapi tetap hati-hati. Saingan itu ada, dalam percintaan juga ada. Jangan sampai dia ngelirik yang lain. Nah, apalagi dia itu sosok yang memang maskulin banget gitu. Misalkan kamu wanita ya, kamu feminim gitu ya, pasti itu banyak dilirik orang. Dan kalau kamu nggak pintar-pintar menjaga hubungan sama dia, bisa juga dia diambil orang ya kan. Jodoh itu ada di depan kamu ya, cuman kamu siap menerima atau tidak. Kamu punya kriteria yang terlalu tinggi atau tidak. Jodoh itu selalu ada buat kamu, cuman kamu mau menerimanya atau tidak. Itu begini nggak cocok, ya udah lepas. Begini nggak cocok, ya loh, jadi ambil orang. Begitu semuanya nggak cocok, sudah jodoh kamu nggak ada. Jodoh itu 7 ya kalau buat pernikahan, sampai ke jenjang pernikahan. Untuk mencapai sebuah ibadah, untuk ibadah 7 ada 7 kali ya. Kalau 7 kali ini kamu lewatkan, ya udah jodoh kamu udah diambil orang. Sudah kamu bertemu dengan si A, udah cocok ngobrol ya, udah ada chemistry, ngobrol bla 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 bla. Ada sedikit yang memang nggak cocok di hati kamu, nggak sesuai dengan keinginan kamu, kemudian kamu cari masalah. Padahal cuma sudah 90% kamu ada kecocokan, cuma ada 10%. Dia kurang gede atau kurang tinggi atau pendek, tapi dia banyak kelebihannya. Kamu itu menjadi sebuah celah buat kamu untuk membandingkan dengan yang lain, atau ini nggak masuk, ini pendek aku tinggi. Nah, ini yang membuat, atau dia kecil aku gemuk gitu ya, membuat kamu akhirnya enggan dan ingin melepaskan dia. Nah, ini bakal jodoh kamu ini bakal lepas diambil orang.
duluan orang, dia juga bisa memilih kok. Kalau wanita itu berhak dipilih, ya. Kalau lelaki itu berhak memilih, nah itu harus pasti, ya. Berhak memilih yang cantik atau yang enggak, ya. Dan kamu dipilih, tapi kamu punya kewajiban juga, boleh memilih. Tapi tidak semuanya yang menjadi kriteria itu ada di calon jodoh kamu. Manusia nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya ada pada sang pemilik alam semesta. Kalau kamu ingin menjadikan hubungan itu sempurna, jadikan cinta kasih sayang kalian bersatu, saling menutupin kekurangan masing-masing dengan kelebihan masing-masing. Misalnya dia kurang, dia kurang, nah, kamu tutupin dengan kelebihan kamu. Terus dia kurang, ya, dia kurang, kamu tutupin dengan kelebihan kamu. Dan kamu kurang, kamu harus ditutupin dengan kelebihan dia. Misalkan kamu bodoh, dia pintar, nah kebodohan kamu ditutupin dengan kepintaran dia, gitu. Jadi saling gitu. Itu namanya baru sempurna. Nah, sempurna manusia itu ya dari dua sisi, dari pasangan kita. Tetapi kalau kamu menjalin hubungan yang dia tidak pernah melengkapi kamu, cobalah kamu bicara. Kalau dia diajak bicara kok nggak nangkep, nggak ngerti, kedepannya bagaimana itu? Pasti berantakan sekali. Kamu akan pusing sendiri. Mending kamu udahlah, kita berteman aja ya. Karena menjalin hubungan itu dibutuhkan kedewasaan. Kalau kamu aku tanya kapan hubungan kita mau dibawa kemana, dia ngelantur kemana-mana, kok malah dia kayak mengalihkan pembicaraan. Oh stop, kamu jangan hubungan sama dia lagi, selesai ya. Kalau jodoh dia pasti akan nyari kamu, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk kartu yang terakhir ya. Kemudian saya mengambil 5 saja. Sungguh dahsyat peristiwa dan kejadian tak terduga untukmu. Yang dicuekin akan dibaikin. Yang kemarin cintanya agak surut memudar akan menjadi cerah terang kembali. Yang bisnisnya agak mungkin minus-minus terus akan menjadi sebuah kesuksesan. Tentunya ada trik-triknya, yaitu diantaranya kesabaran, hati-hati, ya kan. Seperti itu, dimulai dari titik 0 ya. Semoga kamu nontonnya nggak dipotong-potong ya. Jadi kamu paham, energi kamu tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ketulusan, ikhlas menjalin hubungan. Kalau nggak tulus ya sudah, cuman apa itu hubungan kok nggak tulus, ya berarti cuma main-main, itu namanya PHP-in atau mempermainkan hubungan. Kalau untuk bisnis, gunakan peluang yang baik dan mengerjakan dengan ikhlas. Ini adalah peluang besar secara bisnis. Tapi kalau secara percintaan ini adalah ketulusan cinta atas nama Allah, mencintai dia karena Allah. Jadi dia bukan cinta yang abal-abal sama kamu. Jadi kamu juga harus mengimbanginya. Seperti itu kalau kamu cinta sama dia. Gitu loh. Dasar ya. Iya dasar. Kiranya kemarin cuek-cuek aja loh, kemarin cuek-cuek aja loh, seorang aku WA terus. Kalau aku nggak WA, insya Allah semua ada perubahan. Dimulai dari kalian di titik 0, diperbaiki semua. Mulai introspeksi dari diri sendiri, jangan cuma bisanya menyalahkan sisi lain, orang lain ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin kamu judes, mungkin kamu cemburuan, mungkin kamu galak, mungkin kamu posesif, overthinking. Ya gimana dia mau nyaman sama kamu, bagaimana dia mau bisa jalan sama kamu. Enggak gitu, aku udah pengertian. Mungkin kurang, coba deh introspeksi diri ya. Jangan menyalahkan orang. Tidak bagus menyalahkan orang, itu tidak terpuji. Kalau memang kamu sudah nggak nyaman, cut aja. Ada berapa kali, Des? 3 kali. 3 kali percobaan, 3 kali. Ada 3 kali ya, 3 kali. Kalau kamu ada 3 kali kesempatan. Kalau kamu sudah ke 1, kedua, terus kemudian terakhir ketiga kok nggak ada perubahan menjadi lebih baik, berarti cut saja ya. Kalau untuk percintaan ya memang itu toxic, hubungan toxic relationship, kamu akan menangis terus. Tetapi kalau untuk bisnis, berarti bukan bakat kamu di bisnis ini gitu.
Ini adalah pencarian yang lain, pencarian cinta yang lain. Kalau percintaan kan udah kondisi. Kalau memang sudah 3 kali kamu beri kesempatan atau kamu melakukan kesempatan untuk sebuah hubungan kok nggak ada hasil, tetap aja stuck di tempat, hubungan begitu-begitu aja, ya menguras air mata, tinggalkan, cari yang lain. Kalau bisnis sudah 3 kali kamu coba tapi selalu mengalami sebuah gagal, artinya itu bukan kamu, bukan bakat kamu. Cari bisnis yang sekiranya memang betul-betul kamu mumpuni. Ya, apa itu, Des? Mungkin bisnis online banyak kok sekarang, ya kan? Banyak yang bisa kita lakukan selain bisnis yang mau kerjakan ini. Kalau memang kamu sudah mencoba tetapi tetap gagal. Dengan strategi ini gagal, ya udah tinggalkan gitu loh. Ini adalah kesempatan. Tapi semua terlihatnya di sini adalah sebuah kesuksesan. Yang inti di sini ya, adalah kesuksesan dalam hubungan ataupun dalam bisnis. Nah, ini adalah triknya atau strateginya ya. Oke? Gondes sekarang akan coba men-shuffle pesan untuk kamu ya. Pesan untuk kamu versi Voice of the Soul card ya, buat kamu. Ini mencakup percintaan, mencakup bisnis. Kita akan ambil kartunya dulu. Pesan alam semesta dari malaikat ya, pendamping kamu. Malaikat itu di sini dimaknai sebagai energi positif ya, energi positif buat kamu ya. Dari Voice of the Soul card, kita akan ambil 3 saja pesannya, jangan banyak-banyak. Fokus ya, kalau bisa jangan dijeda dong biar nggak terputus energi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan yang mau personal reading terbuka 24 jam, tapi kalau Gondes sarankan lebih baik malam ya. Siang juga bisa, tapi lebih enjoy malam karena jaringan lebih bagus ya, angin tenang gitu. Ada submission tentang penyerahan. Ini adalah usaha kamu, ini adalah tindakan kamu, ini adalah perjalanan kamu. Ada yang disebut namanya penyerahan. Kembalikan, libatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Intinya seperti itu. Ya. Berserah diri. Ya, sorry goyang-goyang. Berserah diri. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Karena Tuhan Maha Kuasa yang membolak-balikkan hati manusia. Hari ini dia cinta, besok pagi sudah nggak cinta, pasti kuasa Allah. Dan termasuk dalam bisnis juga, rezeki ada di tangan Allah ya, ada di tangan Allah. Kamu hanya diwajibkan untuk berusaha. Allah yang menentukan, manusia diwajibkan berencana saja, Allah yang mengabulkan. Caranya bagaimana? Ya berdoa, karena kita komunikasi sama Allah itu, sama Tuhan itu kan caranya dengan berdoa. Doa itu adalah komunikasi antara umat dengan Tuhannya ya, menyampaikan semuanya keinginan kamu. Ada namanya sabda Tuhan kembali, firman ya. Mengetuklah maka akan dibukakan, ya kan? Ya kan? Memintalah maka akan diberikan. Kemudian mencarilah maka akan diberikan, ya, akan diberikan. Kamu akan mendapatkan. Mengetuklah pintu Tuhan, maksudnya pintu Allah, maka kamu akan dibukakan pintu. Kamu minta rezeki, akan dibukakan rezeki dengan cara usaha. Kemudian memintalahnya pada Allah, pada Tuhan menurut keyakinan kalian semuanya, maka Allah akan memberikan. Ya. Kemudian mencarilah, maka Allah akan
memberikan atau memberikan petunjuk cara mendapatkan. Mencarilah maka kamu akan mendapatkan, itu janji Allah. Artinya sama seperti Allah tidak menjanjikan langit selalu biru, tetapi Allah akan selalu menyertaimu. Caranya bagaimana? Sinkronkan antara usaha dengan doa. Jangan doa saja tapi nggak pernah berusaha, atau berusaha saja tanpa doa. Tapi dia itu londes nggak berdoa tapi kok selalu mendapatkan rezeki. Itu sebuah ujian ya sayang. Kalau orang tanpa berdoa diberikan kesuksesan, harus hati-hati. Sesuatu saat menjadi bom waktu di mana menjadi sebuah kekufuran secara Islam ya, secara Muslim itu disebut kekufuran, sebuah kesombongan seperti itu. Jadi serahkan usaha kamu ya, karena manusia itu diwajibkan hanya berencana saja, selebihnya Allah yang mengabulkan atau memberikan sebuah keputusan. Termasuk hubungan percintaan, cintailah dia karena Allah, ya kan? Kalau mencintai karena Allah, semuanya akan menjadi ikhlas. Ya, seandainya dia pergi dari kamu, artinya memang bukan milik kamu. Kenapa dipertemukan? Mungkin ada banyak pembelajaran setelah kamu bertemu dengan dia. Ambil hikmahnya, jangan ditangisin. Nangis boleh, tapi jangan terlalu lama. Ada tentang panduan atau memandu ya. Memandu apa itu? Guide ya, guide. Hidup ini itu ada yang mandu ya. Jangan kita menurut pengertian kita sendiri, menyimpulkan pengertian kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan sang pemilik alam semesta, karena sang pemandu kita adalah sang pemilik alam semesta ya. Jadi menjadi sebuah kekuatan kita kalau kita ada yang mandu. Ibaratnya kayak daun yang ada di pohon, ada yang kering, ada yang muda, ada yang masih kuncup, ya, ada yang setengah muda, setengah tua, ada yang sudah kering. Tapi kalau sang pencipta belum berkehendak daun kering itu jatuh, ya, belum mengizinkan jatuh, ya, masih dalam panduan sang pemilik alam semesta, nggak bakal jatuh. Ibaratnya kita seperti itu loh, kita sudah bekerja keras, berusaha, tapi Allah belum menghendaki kamu sukses, tidak akan sukses walaupun kamu sudah banting tulang. Ibaratnya kamu jatah rezeki kamu cuma satu tenggok, satu bakul ya, satu bakul, tetapi kamu rakus gitu loh, mencari lagi. Ibaratnya sebakul ikan ya, kita ya cari ikan, kita baratkan nelayan aja, satu bakul ikan, rezeki kamu cuma sebegitu, tapi kamu merakus, akhirnya kamu menyelam ke laut sampai ke dasar laut sana untuk mengambil ikan-ikan yang banyak supaya kamu dapat 10 tenggok, 50 tenggok. Yang ada kamu mati kehabisan oksigen. Begitu ya ibaratnya, seberapa besarnya kekuasaan sang pemilik alam semesta. Makanya berusaha dan berdoa seperti itu. Satu lagi, kita hidup ini dipandu, tidak boleh menyimpulkan sendiri atau menurut pengertian kamu sendiri. Oke. Kalau kalian kurang detail silahkan personal reading. Gondes banyak ngomong bukan. Inilah Gondes cara menyampaikan prediksi ya. Mohon maaf, bukan, kita saling melengkapi ya, bukan mana yang banyak ngomong mana yang enggak ngomong. Ini kita saling melengkapi ya kan, karena kamu sahabat aku semua dan dalam sebuah hubungan kita harus saling melengkapi. Oke, siap. Satu lagi kartu mau diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kirimkan energi kamu buat aku. Oke, langsung dapat. Karmic relationship. Di sini ada yang namanya karmic relationship ya. Atau tentang hubungan karma. Karma adalah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut yang dianggap dengan karma pala.
ya. Jadi disebut atau dinamakan karma pala. Sedangkan ya atau sementara akibat dari yang ditimbulkan disebut namanya karma vivaka. Semua yang kamu lakukan di dunia ini mau sekecil biji sawi pun akan ada karmanya selama dunia ini masih berputar. Jadi hati-hati ya. Kalau kamu menanam padi ya akan berbuah padi. Ibaratnya seperti itu. Kalau enggak, Ndes, aku malah berbuah rumput. Itu bukan tumbuh rumput, sayang. Itu nanti pembayarannya itu tidak langsung dari orang itu. Misalnya kamu jahat sama siapa? Kamu mempermainkan hubungan dengan siapa? Kamu PHP-in kemudian dia kamu tinggalkan. Nah, suatu saat kamu juga akan menerima hal yang sama. Hasil dari perbuatan kalian. Mau cepat ataupun lambat. Termasuk bisnis. Bisnis kalau nggak jujur, suatu saat juga akan dicurangin. Kalau enggak akan mengalami sebuah kegagalan. Jadi hidup ini, Gondes bukan orang suci ya, bukan orang baik. Tapi paling tidak kita saling berbagi. Sama-sama berbicara, membukalah dengan bicara yang baik-baik saja. Ya kan, sama-sama lakukan tindakan yang baik-baik saja. Jangan pernah memelihara yang dinamakan kata dendam atau overthinking. Ya, marah boleh sesaat aja, setelah itu jangan. Berarti kita bicara dengan apa, Ndes? Jangan pakai pikiran dan hati, ceplas-ceplos saja gitu, Ndes. Tapi tetap terkontrol kayak gitu ya, oke? Jadi inilah karmic relationship. Yang kamu tanam akan kamu petik. Cepat atau lambat selama dunia ini masih berputar, akan berlaku namanya hukum tebar tuai. Oke? Kita sudah mulai ke pembacaan apa sih, Ndes? Sekarang ini yang ada di sini ini, Ndes. Zodiak, Ndes, jangan lupa. Di sini ada zodiak Aries ya, ada energi Aries, ada energi Virgo, ada energi Leo, ada energi Capricorn ya, juga ada energi Libra, juga kuat sekali Libra ya. Ada energi Taurus, juga ada energi Virgo. Itu energi yang tercurah dan tertebar di tebaran kartu ini. Sagittarius juga masuk di sini. 4 elemen tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Ada Pisces ya. Jadi semoga kalau Gondes membacakan tentang energi itu ini adalah elemen yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini, yang intinya saling melengkapi, saling mencukupi, seperti itu ya. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle ini untuk percintaan aja atau untuk kehidupan sehari-hari ya. Udah kan, Bu? Kirimkan energi buat Gondes biar Gondes bisa mengambil pesan untuk kamu. Sungguh dahsyat peristiwa atau kejadian tak terduga yang akan terjadi padamu di Maret 2024. Kita ambil 1, 2, kita ambil dari tengah agak ke bawah ya, 3, tengah agak ke atas, kemudian atas. Oke. Ini pesan untuk alam semesta, untuk percintaan saja, Gondes, karena paling seru itu membicarakan tentang asmara. Oke. Pesan pertama, jaga hatimu untuk dia akan jaga hatinya untuk kamu. Oke. Ini namanya saling melengkapi. Sebut nama Tuhanmu saat kamu gundah. Sebut nama Allah. Buka pintu, masuk ke kamar, tutup pintu, kunci, tutup jendela, kunci. Bertanyalah pada Tuhan, bagaimana kamu seharusnya. Jangan bertanya,
yang menantang Tuhan itu nggak boleh. Jangan bertanya menantang Allah itu nggak boleh. Menangislah sejadi-jadinya. Ungkapkan semua perasaan kamu. Insya Allah akan mengurangi beban kamu. Jangan mengadu pada orang lain sebelum kamu mengadu ke Allah dulu. Jadi mengadu ke Allah dulu, baru kamu nanti boleh cerita curcol biar ususnya nggak kaku ya. Kalau usus kaku itu apa sih endingnya ya stroke. Hubungan horizontal, hubungan kamu dan dia itu sebagai bentuk hubungan horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia. Cinta sejati itu adanya pada Allah dan kamu, pada umatnya, yaitu karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, tapi kalau manusia pasti mengingkari janjinya. Makanya cinta sejati itu adanya pada Allah dan umatnya, atau pada umatnya pada Allahnya. Karena cinta sejati itu adalah dari Allah. Selebihnya hanyalah bonus. Status single parent ini bisa terbolak-balik, bisa kamu yang single parent, bisa dia. Percaya. Nah, pasti menjalin hubungan itu harus percaya. Saling setia, saling jujur, saling percaya, dan saling melengkapi, itu intinya basic dari sebuah hubungan ya. Itu ya. Oke? Semua udah aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan sugesti atau paling tidak menjadikan support buat kamu, yang membuat kamu menjadi lebih baik, yang menjadi intinya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat siapapun yang menonton video ini. Tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin sebuah hubungan apapun itu, dan tetap jadilah orang baik. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh itu aja menyusahkan diri kamu sendiri. Dan cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Jadi seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak merasa sangat sakit atau terluka, tetap optimis ya, tetap jadi orang baik, jangan pernah lelah. Bersyukur dalam segala keadaan. Yang pasti jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting. Pertama adalah iman, kedua adalah kesehatan. Selebihnya nanti mengikuti. Oke? Ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa dan kebenaran mutlak milik sang pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.